Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, Pace Ebene. Iya, saya tahu kalian tadi pagi itu sudah mulai berpuasa, yang makannya 3 piring sehari sekarang sisa 1 piring, yang minumnya banyak sekarang sudah mulai berkurang, tetapi tidak juga menunjukkan lesu letih seperti itu kepada pastor. Pastor bilang Pace Ebene, lalu sepasti. Padahal tadi barusan dalam Injil yang kita dengarkan, kalau kau berpuasa minyakilah mukamu, katanya kan. Ini kalian terbalik yang dilakukan. Kita ulangi. Pace Ebene. Iya, terima kasih. Hari ini pastor mau memberi renungan soal dengan tema Aku adalah abu. Seperti tema kita pada hari ini, Rabu Abu. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu sudah mengenal apa itu abu atau tanah, ya. Abu adalah sisa dari sesuatu yang terbakar, yang mungkin kita pernah melihat abu dari kayu bakar di dapur atau abu dari daun-daun kering yang dibakar di halaman. Yang abu itu mungkin tidak berharga, kalau kita tiup hilang dia. Ya, itu abu. Dan bahkan dibuang. Abu ini ringan, mudah diterbangkan angin dan sering dianggap sebagai sampah yang harus dibersihkan pakai vacuum cleaner, biar ruangan pastoran itu tidak berdebu, tidak berabu. Tapi jangan salah, abu itu adalah sesuatu yang penting. Kemarin pastor bakar-bakar di sana, habis bakar-bakar saya ambil abunya lalu masukkan ke polybag cabai, yang awalnya cabainya sudah mulai udah gini-gini dia mau mati, sekarang bertunas kembali, hijau lagi. Hanya sayang, aku pergi, ku tinggalkan bentar lagi, lalu kemarin itu diserahkan. Siapa mau cabai silahkan, jangan nanya lagi ya, sudah habis pokoknya itu. Tanah adalah tempat kita berpijak. Itu bisa kotor, bisa diinjak-injak, namun tanah juga adalah sumber kehidupan. Dari tanah tumbuh banyak hal, rumput, pohon, sayur, dan lain sebagainya. Dan dari tanah pula dengan segala tumbuhan itu kita mendapat makanan. Maka meski sering dianggap rendah, tanah adalah boleh dikatakan ibu yang memberi kita kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, abu dan tanah mengajarkan kita tentang 2 hal, kerendahan hati dan asal usul. Maka kita mau lihat kaitannya dalam perayaan kita pada hari ini. Gereja dalam tradisi kita pada hari Rabu Abu ini, kita akan diolesi dengan abu pada dahi kita. Apa maksud ini? Gereja menggunakan abu sebagai bahasa tubuh tentang pertobatan. Bahasa tubuh, kalau tadi bahasa tubuh kita mengasihi, maka kita akan peluk yang bersangkutan. Kalau sekarang bahasa tubuh tentang pertobatan, maka kita akan diolesi dengan abu. Ya, saat imam mengoleskan abu, maka imam akan berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau ada lagi, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ada 2 pilihan. Maka kita diingatkan bahwa perayaan Rabu Abu ini, kita adalah orang fana. Kita bukan Tuhan atas hidup kita. Kita makhluk yang rapuh, yang sangat tergantung pada belas kasih Allah. Abu di dahi adalah pengingat bahwa hidup kita di dunia ini sementara dan yang kekal itu Allah. Nah, saya mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudari mengkaitkan tema kita Rabu Abu ini dengan bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan tadi. Yesus dalam Injil Matius memberi peringatan keras kepada kita. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat.
Ia berbicara tentang 3 hal. 1, tentang memberi sedekah. Yang kedua, tentang berdoa. Yang ketiga, tentang berpuasa. Terkadang kalian di lingkungan atau di tempat masing-masing ada grup ya. Kalau kita transfer duit kan ada slipnya itu. Masukkan ke grup. Ya, saya sumbang untuk beli bunga di gereja ya, katanya. Ini nampaknya udah memberi langsung mengumumkan, berbalik. Tadi dikatakan kalau tangan kirimu memberi jangan diketahui tangan kanan. Ini enggak, kalau tangan kiri memberi, tangan kanan harus tahu. Itu soal memberi. Kita tidak bisa. Saya salut dengan orang-orang yang ketika menyumbang dia tulis NN, no name, ya. Tapi kalau orang Batak lucu. Kalau orang Batak itu gampang untuk menaikkan kolekte itu beri aja diumumkan. Pastor pernah berpikir coba ya aksi puasa kita itu tulis keluarga si A berapa, keluarga si B berapa, pasti cepat naik. Tapi kita bukan begitu. Nah, soal doa. Ada orang yang berdoa panjang lebar dari A sampai Z. Tetapi relasi dengan Tuhan nol. Dan yang ketiga, soal berpuasa, berpantang. Seperti saya katakan tadi, kita jangan menunjukkan diri kita yang sedang berpuasa, sedang berpantang, biar Tuhan yang membalas apa yang kita buat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, aku adalah abu. Abu yang akan kita terima ini memiliki banyak risiko sebenarnya. Menjadi topeng kesalehan. Kita bisa saja sibuk memastikan abu di dahi kita ini nanti tebal, maunya dibuat. Ya. Maunya tebal sekali. Kemudian foto. Sesudah dipoto, posting. IG, WA status, dan lain sebagainya. Tetapi lihat apa yang terjadi itu hanya sebatas yang lahiriah, tidak sampai pada bahwa abu yang dimaksud adalah lambang pertobatan kita. Nah, Yesus berkata agar kita tidak hanya sampai pada lahiriah tapi sampai ke dalaman hati kita. Yesus berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Abu di dahi itu boleh-boleh saja, tidak ada yang larang. Ya, tapi jika hanya sampai di dahi dan tidak masuk ke dalam hati, kita sama dengan orang munafik. Aku adalah abu, berarti aku sadar bahwa aku ini rendah, maka aku pun tidak perlu pamer kerendahan itu. Dalam kaitan dengan bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, Tuhan melalui Nabi Yoel menyampaikan firman, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Dan ia menambahkan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Mengapa? Dalam tradisi Yahudi mengoyakkan pakaian itu sudah dilakukan oleh banyak raja-raja, adalah tanda duka cita yang paling dalam. Tetapi Tuhan mengajak kita bukan hanya mengoyakkan pakaian, tapi koyakkanlah hati kita. Jangan hanya menunjukkan tanda lahiriah, tetapi biarkan hatimu hancur karena dosa, dan itu membawa pertobatan. Saudara-saudari, kita hidup di zaman di mana orang dinilai dari penampilan. Media sosial memaksa kita untuk selalu terlihat bahagia, terlihat sukses, terlihat saleh, terlihat baik-baik saja. Efeknya apa? Kita lelah menjaga citra itu. Maka firman Tuhan mengajak kita hari ini membebaskan dari beban itu. Pertama, kita diajak untuk jujur. Jujur bahwa kita adalah lemah. Jujur bahwa kita adalah salah. Jujur bahwa kita perlu Tuhan. Maka abu menjadi simbol kejujuran paling radikal. Aku ini abu, tidak perlu berpura-pura hebat di hadapan Tuhan. Yang kedua,
Kita diajak untuk merawat batin, bukan hanya merawat penampilan yang luar saja. Matius mengingatkan kita untuk masuk ke dalam kamar dan berdoa. Di dunia yang bising ini, kita butuh ruang hening untuk bertemu dengan Tuhan. Puasa kita, doa kita, sedekah kita harusnya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, bukan agar kita lebih populer, agar kita mendapat pujian di mata manusia, tetapi agar kita dekat dengan Tuhan. Maka saudara-saudari, ada beberapa hal yang bisa kita buat. Pertama, berdoalah dengan sungguh, karena itu napas iman kita. Kalau kita tidak berdoa lagi, maka kita tidak akan bernapas beriman lagi. Yang kedua, berpuasalah. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi berpuasa itu adalah usaha atau cara untuk mengendalikan diri. Ketika kita bisa berpuasa, maka kita bisa mengendalikan diri kita dari segala hawa nafsu kita. Yang ketiga, bermurah hatilah, berdermalah. Dengan cara berderma atau sedekah, kita menyentuh sesama kita, karena mereka juga abu seperti kita. Kita memberi mereka yang miskin, kita juga sedang mengatakan, mari kita saling menguatkan. Nah, saudara-saudari terkasih, satu hal, jangan malu mengaku dirimu sebagai abu, karena justru dari abu Tuhan sanggup menciptakan kehidupan. Dari debu tanah Ia juga menciptakan manusia pertama Adam, dan dari abu dosa kita Ia sanggup membangkitkan pribadi yang baru. Maka Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.